Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 2706-2708 Bab 2706 The Five Sages of the Human Race. Terima kasih, guru telah mengingatkan. Mata kecil yang lembut menyala dan segera mengambil Landen Sen dan terbang menuju kuil Sanbao di bawah ini dengan kecepatan melarikan diri tercepat. Kuil Sanbao masih diselimuti jajaran gunung pelindung, tetapi Seira dapat melepaskan 9 Yuan Suanguang yang terlarang dan melewati jajaran pelindung gunung yang rusak parah tanpa masalah. Justru mempertimbangkan bahwa tubuh Seira adalah rubah langit berekor 9, sehingga Biksu Kutuo memintanya untuk melakukan ini. Seira membuka celah di formasi perlindungan gunung dengan Suanguang 9 Yuan, dan bergegas ke kuil Sanbao. Setelah itu, dia datang ke gua di belakang pondok jerami di gunung belakang kuil Sanbao untuk pertama kalinya menggunakan teknik teleportasi luar angkasa. Pintu masuk gua diblokir oleh gerbang Buddha yang sangat kuat. 9 Yuan Suanguang. Seira menggigit giginya yang perak dan menyerang ke arah gua dengan seluruh kekuatannya. Bum bum bum. Semburan ledakan menderu terdengar, dan penghalang cahaya Buddha yang muncul dari pintu masuk gua semakin bergetar, tetapi itu tidak rusak oleh Jiu Yuan Suanguang. Seira tahu bahwa waktu tidak menunggu siapapun. Jika perlu 1 detik, Landen Sen mungkin mati dalam detik itu. Dia memuntahkan seteguk besar esensi dan darah, dan tidak ragu untuk mengeluarkan sejumlah besar esensi dan darah untuk melepaskan 9 Yuan Suanguang yang lebih kuat. Kali ini, Jiu Yuan Suanguang akhirnya membuka celah kecil melalui larangan itu. Seira memeluk Landen Sen dan bergegas ke celah antara percikan api dan batu api. Setelah terus-menerus mengkonsumsi kekuatan esensi dan darah untuk mengangkat beberapa gerbang Buddha di gua, Seira akhirnya membawa Landen Sen ke platform batu safir di gua. 3.000 lampu glasir berwarna masih merilis cahaya yang cemerlang, menyilaukan. Seira melepas 3.000 gelas-gelas di peron batu, merasa sangat gugup. Dia telah berada di kantong makhluk roh Landen Sen sebelumnya, mengetahui bahwa jika 3.000 lampu glasir berwarna gagal mengenali master, glasir berwarna pada lampu akan membunuh orang yang mengenali master. Jika Landen Sen tidak bisa membiarkan 3.000 lampu liuli mengenali Tuhan, bukankah dia Landen Sen yang membunuhnya? Seira merasa kusut sesaat, dan memutuskan untuk bertindak sesuai dengan apa yang dikatakan Biksu Sutra. Tidak peduli seberapa ragu-ragu, Landen Sen pasti akan mati. Lebih baik berjuang untuk keberuntungan. Jika putranya dapat membuat 3.000 lampu glasir berwarna ini mengenali tuannya, putranya akan diselamatkan. Seira membungkus darah yang keluar dari tubuh Landen Sen dengan kekuatan spiritual dan mengirimkannya ke dalam 3.000 gelas berlapis. Berdengung. Ketika 3.000 gelas glasir berwarna dipenuhi dengan sejumlah darah, mereka tiba-tiba melepaskan cahaya darah yang menyilaukan, menerangi seluruh gua. 3.000 gelas glasir berwarna yang melepaskan darah mempesona bergegas ke tubuh Landen Sen dalam sekejap. Pada saat berikutnya, tubuh Landen Sen mulai terbakar dengan sejumlah besar api pucat, yaitu Liuli Jinghuo. Ups. Seira terkejut, dia mendengar bahwa hanya ketika Tuan gagal mengenali tuannya, api pemurni glasir berwarna akan menyembur keluar dari 3.000 gelas glasir berwarna ini dan membakar semangat biarawan itu. Mungkinkah pengakuan Tuhan gagal? Namun segera, Seira merasa lega. Tampaknya itu bukan kegagalan untuk mengenali Tuhan, mereka Liuli Jinghuo tidak membakar jiwa Landen Sen. Setelah melihat bahwa Liuli Jinghuo terbakar di tubuh Landen Sen untuk sementara waktu, busur hitam melonjak di lubang darah di dada Landen Sen dan perutnya melemah, dan vitalitas yang sangat lemah asli sedikit diperkuat. Bagus. Mata kecil yang lembut berkilau, dan dia berdiri di samping Landen Sen, tidak berani mengambil napas karena takut mempengaruhi pemulihan Landen Sen. Liuli Jinghuo terbakar selama setengah jam, dan sebagian besar busur hitam di tubuh Landen Sen dihilangkan, energi perang Seng yang mulai melonjak dalam dagingnya, dan lubang darah di dada berlubang dan perut tumbuh granulasi yang lahir dari jantung. Setelah setengah jam, Landen Sen dikelilingi oleh pita putih murni, dan daging serta darah di dada dan perutnya benar-benar pulih, meskipun napasnya lemah, ia pulih dan stabil. Pola lampu kaca putih terkondensasi di bagian belakang tangan kiri Landen Sen, bersinar dengan lingkaran cahaya berwarna-warni. 3.000 gelas kaca berwarna benar-benar mengenali Tuhan. Seira terkejut. Tubuh fisik Landen Sen tampaknya mulai pulih, tetapi dia masih koma, dan sepertinya tidak ada kecenderungan untuk bangun sama sekali. Anakku, bagaimana perasaanmu, anakku? Bangun. Seira tidak bisa tidak menggosok tubuh Landen Sen. Landen Sen masih tak sadarkan diri. Seira sangat bingung, biasanya, setelah cedera Landen Sen pulih ke tingkat ini, ia biasanya bangun sendiri. Tidak, putranya seharusnya tidak trauma oleh Ciwa, kan? Wajah Seira Kiau berubah pucat untuk sementara waktu, dan dia buru-buru melihat ke dalam pada tubuh Landen Sen, mengamati keadaan roh Landen Sen. Benar saja, Seiraksin tenggelam ke dasar, dan dia terkejut menemukan busur hitam melonjak dalam jiwa Landen Sen.
Baru saja, kepala paku tujuh kaki tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik pada Landen Sen, tetapi juga jiwa Landen Sen. Busur hitam yang melekat pada permukaan roh Landen Sen seperti kutukan, membuat Landen Sen koma selamanya. Di sisi lain, langit di atas kuil Sanbao. Biksu Kutuo terus mempertahankan operasi dari 18 formasi perunggu, karena konsumsi berlebihan vitalitas tubuh, Beku Kutuo itu dipadatkan dengan manik-manik keringat di seluruh tubuhnya, dan napasnya sangat melemah. Keledai tua botak, kupikir sudah beberapa tahun sejak ulang tahunmu, dan kamu telah menghabiskan begitu banyak keberuntungan untuk menyegelku, kamu benar-benar bodoh. Hantu dan hantu dalam formasi 18 bronze tertawa nyengir. Amitabha, jika aku tidak pergi ke neraka, siapa yang akan pergi ke neraka? Apa yang bisa dilakukan Laona jika dia bisa menghentikanmu dari terus membunuh? Biksu Kutuo melipat tangannya dan berkata dengan ringan. Hehe, keledai tua botak, kalau begitu mari kita lihat, siapa yang bisa mengalahkan siapa. Guixian Suing mencibir lagi dan lagi, dia menghitung bahwa paling banyak 1 atau 2 jam kemudian, keledai botak tua ini akan kehabisan vitalitas dan mati. Namun, manusia tidak sebaik surga. Pada saat ini, pusaran petir tiba-tiba muncul di atas kuil Sanbao. Saat berikutnya, seorang lelaki tua berjubah dao berjalan keluar dari pusaran air, dengan alis putih dan rambut panjang, dan tulang gaya peri. Pria tua berjubah mengenakan mahkota ungu di kepalanya dan membawa 2 pedang di punggungnya, ia dalam dan misterius, memberi orang rasa takjub yang tak terlukiskan. Segera setelah itu, Seng Siu berjalan keluar dari pusaran air, dan melihat Biksu Kutuo melemparkan 18 formasi perunggu untuk menyegel iblis jahat, dan dia terkejut. Tentu saja dia tahu bahwa 18 perunggu akan terus mengkonsumsi vitalitas guru. Tuanku mengambil nyawanya untuk menyegel iblis jahat ini. Senior Lingsu, aku mohon padamu untuk membantu guruku. Seng Siu berlutut dan buru-buru bertanya. Seperti seharusnya. Lelaki tua berjubah Tao itu menatap Biksu Kutuo, dan berkata, temanku Tuo, Tao yang malang sudah terlambat. Orang tua dalam jubah berjubah ini adalah Tiansu Master peringkat keempat dari gerbang abadi 72 manusia ras, dan seorang Taois spiritual. Taois Lingsu juga merupakan salah satu dari 5 raja bijak dari ras manusia. Kultivasinya ada di puncak Mahayana, dan kekuatannya sangat kuat. Amitabha Buddha, terima kasih kepada sesama Lingsu karena telah datang untuk membantu. Beku Kutuo menyatukan tangannya, matanya bersinar. Daois Kutuo, kamu terlalu banyak mengkonsumsi, cepat-cepat mundur, biarkan Dao yang malang berurusan dengan iblis jahat ini. Sosok Taois Lingsu melintas, datang ke biarawan Kutuo, menepuk pundaknya. Monster jahat ini terlalu kuat. Jika Laona bergegas keluar dari pertempuran, aku khawatir itu akan lebih berbahaya. Rekan Daox Lingsu mungkin ingin menunggu Daois lain datang ke sini, dan ketika kekuatan tempur sudah cukup, kita dapat menangani iblis jahat ini. Kata Biksu Kutuo tua itu dengan sungguh-sungguh. Oh, benda ini sangat kuat. Taois Lingsu mengerutkan kening. Keledai botak tua, kamu benar-benar memanggil penolong. Tidak peduli berapa banyak limbah yang ada, aku tidak bisa memikirkannya. Terperangkap dalam Nile Head 7 kaki di 18 bronze arai, nadanya sangat gelap. Hahaha, bukan. Aku ingin melihat roh jahat mana yang berani merajalela di umat manusia. Ada tawa liar dari dunia. Di udara tidak jauh dari sana, cahaya merah yang tajam tiba-tiba muncul, menyilaukan seperti matahari yang terik. Seorang lelaki tua kekar mengenakan baju besi hitam dan batu besar di bahunya tiba-tiba bergegas keluar dari cahaya merah yang mencolok. Pria tua itu sangat kuat, wajahnya dipenuhi bekas luka, matanya merah seperti darah, dan seluruh tubuhnya benar-benar mengejutkan. Bab 2707, Chifeng Pagoda Master and Divine Power Domain. Teman Chifeng, apa yang membawamu keluar? Taois Lingsu membelai janggutnya dengan ekspresi terkejut. Pria tua lapis baja itu bersenandung, jika itu orang lain, Lao Su tidak akan datang. Tao Kutuo dan Lao Su masih memiliki persahabatan. Penjaga pintu kuil Sanbao secara khusus menemukan pagoda Chifeng kami untuk mendapatkan bantuan. Jika Lao Su tidak datang, bukankah itu akan menjadi serigala bermata putih? Jalan orang tua lapis baja itu disebut Chifeng Pagoda Master, dan juga salah satu dari 5 Raja Suci umat manusia, yang dikenal sebagai Raja Suci Chifeng. Pagoda Chifeng terletak di bagian selatan ras manusia. Itu bukan sekte keabadian di dunia roh kuno. Itu mirip dengan keluarga besar, tetapi kekuatannya tidak boleh diremehkan, dan bahkan tidak lebih lemah dari kuil Sanbao. Master Pagoda Chifeng dan Biksu Kutuo memiliki hubungan yang sangat baik, dan ketika dia mengetahui bahwa kuil Sanbao sedang dalam kesulitan, dia datang untuk menyelamatkan sesegera mungkin. Bahkan, dengan pengecualian dewa-dewa mimpi, yang melihat naga tanpa melihat akhirnya, Biksu Kutuo memiliki hubungan yang baik dengan raja-raja suci umat manusia lainnya. Selain itu, kuil Sanbao juga merupakan biksu Buddha yang hebat yang semua orang kagumi dan puji. Sekarang kuil Sanbao dan biksu kuda berada dalam masalah, dan orang bijak lainnya tidak akan menolak untuk membantu. Biksu Kutuo melipat tangannya dan berkata,
terima kasih, rekan Tao Chifeng karena datang membantu. Sobat Kutuo, kerusakan internalmu sedikit serius, begitu cepat mundur dari ke-18 formasi perunggu sehingga Lao Su akan menghadapi kejahatan ini. Guru Pagoda Chifeng berkata dengan suara mendengung. Oh, sial. Kici Dingtu mengutuk diam-diam, dan emosinya menjadi lebih keras. Tentu saja dia dapat merasakan nafas dari dua beku yang telah datang. 8 pencapaian adalah yang kedua dari 5 orang suci umat manusia dalam rumor. Meskipun Kicina itu merasa bahwa tidak ada biarawan di dunia ini yang benar-benar dapat membunuhnya, dia tidak ingin disegel lagi. Daois Kutuo, kamu tidak perlu ragu-ragu. Dengan aku dan Tao Chifeng, aku khawatir aku tidak akan bisa memegang tuan jahat ini. Kata Tao Lingsu keras. Biksu Kutuo ragu-ragu untuk sementara waktu, dan berkata, oke. Tetapi kedua Taoisme harus berhati-hati, kejahatan ini sangat kuat. Setelah Laona menarik diri dari arai perunggu 18, kedua Taoisme harus melakukan yang terbaik untuk saling menekan. Begitu kata-kata itu jatuh, Biksu Kutuo melemparkan cahaya dari Buddha ke arah lentera bunga yang tersebar tepat di atas arai perunggu 18, dan berkata dengan lembut, ayo. Lentera bunga yang tersebar berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang kembali ke biarawan Kutuo. Beku yang pahit itu mengeluarkan nafas yang suram, setelah 18 orang perunggu itu kehilangan kekuatan spiritual dan vitalitas dari rahib yang pahit itu, ia segera mulai meraung dan bergolak. Tubuh ke-18 Tuan Lohan dalam susunan itu cerah dan gelap. Sangat berkurang. Bum bum bum. Ada suara mengejutkan, dan kepala berkepala 7 kaki dengan cahaya hitam tak berujung melepaskan diri dari belenggu naskah Buddha, dan itu terbang di sekitar seluruh 18 formasi perunggu, dan 18 Tuan Lohan semuanya terbunuh oleh kuku itu. Sekelompok tikus bodoh, benar-benar berpikir bahwa orang bijak itu begitu mudah diatasi. Orang bijak itu akan membiarkanmu merasakan kekuatan sejatiku. Rambut Kicinai meraung ganas, dan guntur langit yin ilahi yang lebat mengalir keluar dari tubuh, jatuh seperti gelombang laut. Guntur hitam besar dan kilat menyatu menjadi naga guntur hitam dengan panjang tubuh puluhan ribu meter, memberi orang rasa penindasan yang mengerikan dan menakutkan. Mengaum. Naga guntur hitam mengembang giginya dan menari cakarnya, dan dengan kecepatan yang hampir aneh, ia menyerang menara Chifeng yang paling sombong di lapangan. Guru guntur yang keras membawa kekuatan menghancurkan dunia. Ini menarik. Aku belum melakukan apapun untuk sementara waktu. Kutuo, Lingsu, kalian berdua tidak melakukannya, biarkan Laozi menemani makhluk jahat ini untuk bersenang-senang. Melihat naga guntur hitam besar terbang dan menggigit, Pagoda Chifeng mengangkat batu besar di bahunya di atas kepalanya, memutar lehernya, dan menyeringai. Gunung Juling, rusak. Pagoda Chifeng berteriak keras, dan tiba-tiba melempar batu di atas kepalanya. Batu besar yang dilemparkan ribuan cahaya merah, berubah menjadi matahari yang terik, dan menabrak naga guntur hitam dengan momentum membuka dunia. Ledakan. Batu itu menabrak naga guntur hitam, bergema seperti matahari yang terik. Lampu merah di langit dan kilat hitam terjalin dan bertabrakan, dan ledakan yang mengguncang bumi adalah gelombang demi gelombang. Lampu merah dan petir hitam yang lepas menghancurkan ruang di sekitarnya menjadi kehampaan, dan kekuatan tertinggi bertabrakan. Arai penjaga gunung kuil Sanbao dilanda setelah ledakan, dan permukaan arai cerah dan gelap. Biksu Kutuo dan Taois Lingsu diam-diam terkejut dan segera menopang penghalang pertahanan untuk menahan dampak ledakan. Guru Pagoda Chifeng dikenal karena kekuatan fisiknya di antara 5 orang bijak agung, ditambah dengan senjata ajaib Juling Mountain, kekuatan itu bisa disebut puncak dari 3 alam. Setelah satu pukulan, batu yang dikorbankan oleh Pagoda Chifeng menghancurkan naga guntur hitam. Mustahil. Kepala Kicinai memucat ngeri, dan dengan pukulan keras, dia akan diblokir oleh batu pecah yang dilemparkan oleh lawan. Batu besar yang menyerupai matahari yang terik terbang kembali ke pundak Master Pagoda Chifeng, dan Pagoda Chifeng berkata, kamu bisa menahan pukulan dari Juling Mountain di Laosu, kamu adalah iblis. Kepala paku 7 kaki berubah menjadi hantu-hantu lagi, matanya beralih ke batu merah retak di bahu Master Pagoda Chifeng, mengertakkan gigi dan berkata, itu peri. Tidak, itu peri yang rusak. Tidak mungkin bagi senjata sihir biasa, atau bahkan harta roh surgawi biasa, untuk menahan pukulan beratnya sendiri, dan batu merah tua hanya bisa menjadi harta dari tingkat senjata peri. Namun, batu merah itu sangat rusak, itu seharusnya hanya peri yang rusak. Master Pagoda Chifeng menyeringai dan berkata, ya, Anda hal jahat masih memiliki penglihatan, ada semacam pukulan lain dari Lao Su. Domain kekuatan ilahi. Semangat juang Pagoda Chifeng tinggi dan matanya merah, dia melemparkan batu itu ke atas bahunya ke langit, dan dagingnya mengeluarkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan terus menyebar ke segala arah, dan dalam sekejap, area puluhan ribu mil ditutupi oleh cahaya keemasan. Dalam cahaya keemasan yang mempesona, tubuh guru Pagoda Chifeng membengkak dan tumbuh, dan langsung berubah menjadi raksasa setinggi sekitar 10.000 meter dan terbakar dengan api keemasan, dengan darah ganas di matanya. Gunung Juling di langit juga telah berubah menjadi gunung raksasa setinggi 10.000 meter, dan gunung ini melepaskan cahaya merah yang sangat menyilaukan.
Cahaya yang kuat benar-benar seperti matahari yang terik, yang membuat orang tidak dapat melihatnya langsung. Jahat, aku selalu terluka ketika aku memukul seseorang. Itu tergantung pada berapa putaran kamu bisa bertahan. Raksasa emas itu tertawa ganas. Dia mengangkat gunung juling dan bergegas menuju hantu dan bayangan abadi, kecepatan tubuh fisiknya mencapai kecepatan yang luar biasa. Baik biksu Kutuo maupun Taois Lingsu tidak bisa mengimbangi kecepatan raksasa emas. Ranah kekuatan ilahi adalah ranah mendalam ketiga. Setelah menguasai ranah mendalam ini, seorang kultivator dapat memperkuat kekuatan fisiknya dalam ruang tertentu hingga batas yang diizinkan oleh antarmuka alam. Guru Pagoda Chifeng menggunakan ranah kekuatan ilahi, di ruang ranah kekuatan ilahi, tubuh fisiknya bahkan lebih kuat daripada sebagian besar arwah nyata top. Raksasa emas itu berkedip-kedip di depan Guixian Suing, dan kemudian berjalan di belakang Guixian Suing seperti teleport, dan menghancurkan gunung juling dengan ganas. Apa? Bayangan hantu-hantu tidak bisa mengimbangi kecepatan raksasa emas sama sekali, dan tertangkap basah, dan ditelan dan ditenggelamkan oleh aura merah yang dipancarkan oleh gunung juling, tampaknya membentuk tubuh kepala kuku 7 kaki. Nailhead setinggi 7 kaki menerima pukulan mengerikan, dan dihancurkan oleh Juling Mountain, kekuatan kekerasan membuat jiwanya bergetar. Bab 2708 Heavenly Thunder Double Sword and a Glimpse of Hangwang. Sial. Pemaku berkaki 7 kaki yang terbentur ke udara sangat malu sehingga dia mengutuk hatinya, dan pada saat yang sama, dia diam-diam terkejut. Dia telah menjadi dalang di benua timur sebelumnya, dan dia berpikir bahwa para beku di dunia ini adalah barang impor paralel, dan selain dari roh-roh sejati tertinggi itu, ada beberapa beku yang layak mendapatkan perhatiannya. Sungguh tak terduga bahwa ada begitu banyak tuan dalam ras manusia ke-21 ini. Peringkat rasial dari dunia roh kuno ini hanyalah omong kosong. Faktanya, peringkat rasial dari dunia spiritual kuno ini adalah sesuatu yang terjadi ratusan juta tahun yang lalu. Ras manusia bukanlah ras yang harmonis, dan ada banyak pergulatan dan perselisihan internal. Klan besar lainnya dikuasai oleh leluhur dan leluhur klan, dan mereka memiliki dominasi yang sangat kuat. Pasukan Teran lebih tersebar, kecuali Liga Tai, pada dasarnya dapat dikatakan tersebar. Manusia memang manusia, jadi kamu tidak bisa meremehkan mereka dalam antarmuka apapun. Kepala kuku 7 kaki diam-diam berkata. Manusia adalah roh dari segala sesuatu, dan ras manusia adalah yang paling makmur di antara surga dan semua alam. Pertama ada kekacauan dan kemudian surga, kemudian abadi dan manusia, lalu setan, dan akhirnya hantu. Sebagai contoh, di dunia abadi, hampir setengah dari yang kuat adalah manusia. Ditarik, kembali ke medan perang. Setelah Pagoda Chifeng menjatuhkan kepala paku 7 kaki ke udara, dia mencibir dan berkata, hehe, apa yang bisa saya lakukan sebagai kepala kuku yang compang camping ini, ternyata tidak lebih dari itu. Hal-hal lama, jangan marah. Orang suci ini akan membunuhmu sekarang. Begitu kata-kata itu keluar, kepala berkuku 7 kaki itu langsung jengkel, dia selalu menganggap dirinya sangat tinggi, tetapi dia tidak tahan dengan penghinaan itu. Memanggil. Ledakan yang sangat tajam dan menusuk terdengar, dan kepala paku 7 kaki yang membawa 4 kekuatan yang sangat menakutkan seperti kilat hitam, nyala hitam, sinar hitam, dan badai hitam, menyerang raksasa emas dengan kecepatan yang sama. Hampir mencapai batas dunia. Nailhead 7 kaki tidak ragu-ragu untuk menghabiskan kekuatan jiwanya untuk melakukan pukulan mengejutkan ini. Pukulan ini setidaknya 7 atau 8 kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Cih. Raksasa emas dalam domain kekuatan ilahi menamparkan bibirnya, mengetahui bahwa dia tidak bisa menghindari pukulan itu, dia hanya mengambil gunung juling, melepaskan semua kekuatan ilahi, dan menghancurkan ke arah kepala paku yang tingginya 7 kaki. Dentang. Retakan tajam yang tak terlukiskan membuat orang tuli, dan kepala paku 7 kaki menabrak dinding Juling Mountain. Badai sinar api petir hitam terjalin dengan lampu merah ekstrim yang meledak dari gunung juling. Minum. Raksasa emas itu memeluk gunung juling, tangannya dengan kasar, memberikan kekuatan pada gunung dengan gila. Sayangnya, setelah menemui jalan buntu, aura bergelombang gunung juling jelas ditekan, dan raksasa emas itu tidak bisa menahan kekuatan besar yang dibawa oleh kepala paku 7 kaki itu. Dia memegang gunung dan terus bergerak kembali. Dengan ledakan terakhir, raksasa emas itu diledakkan keluar dari gunung bersama manusia. Hahaha. Hal-hal lama, betapa gilanya ada. Orang suci ini tidak memamerkan kekuatannya, benar-benar mengira aku kucing yang sakit. Beri aku kematian. Nailhead 7 kaki menyeringai tajam, membawa cahaya hitam mengerikan menuju raksasa emas yang terbang keluar. Tian Lei Sword. Melihat Master Pagoda Chifeng dalam bahaya, Taois Lingsu berseru, dan pedang guntur surgawi biru dan merah terbang keluar dari sarung di belakangnya dan langsung menuju ke langit. Heavenly Thunder Double Sword adalah pedang dari Taois Lingsu, dan merupakan harta ke-8 dari Heavenly Spirit Ranking. Pedang ini dibagi menjadi 2 pegangan, laki-laki dan perempuan. Laki-laki berwarna biru dan perempuan adalah merah tua.
Ini adalah pedang terbang teratas di tiga alam, dan itu sangat kuat. Seni pedang cahaya Tai. Taois Lingsu berteriak, langit pedang guntur ganda berubah menjadi jutaan meteor dan menembus ke langit. Tiba-tiba, seluruh langit diselimuti oleh cahaya biru dan merah, dan sebuah lubang besar menerobos langit, dan hujan pedang biru dan merah yang tak terhitung jumlahnya jatuh, membentuk ruang hujan pedang di depan raksasa emas. Bum bum bum. Setelah ledakan pemboman panik, paku tujuh kaki dilemahkan oleh sebagian besar kekuatannya dalam hujan pedang lebat. Tai Lightsaber adalah seni pedang terkuat di tiga alam, dan Lu Tianqi juga akan menggunakan trik ini pada awalnya. Namun, kekuatan Tai Lightsaber yang digunakan Lu Tianqi jauh lebih buruk daripada Tao Lingsu. Lingsu Taois adalah ahli reparasi pedang tingkat puncak. Lightsaber Tai yang membelah ini lebih kuat dari kekuatan sihir yang luar biasa 1-2 tingkat. Setiap pedang hujan mengandung kekuatan menakutkan yang tak terbayangkan, memaku tujuh kaki. Irama kepala yang menyerang terganggu. Raksasa emas pagoda Cifeng mengambil kesempatan untuk melarikan diri, dan dengan cepat memanggil kembali ke Gunung Juling, menghalangi serangan kuku tujuh kaki. Buddha Fire Heart Lamp, 10.000 sekte dinasti Buddha. Biksu Kutuo mengangkat lentera bunga yang tersebar dan menggunakan banyak kekuatan spiritual. Sejumlah rantai kitab suci Buddha bergegas keluar dari lentera bunga yang berserakan, menembus awan dan memecahkan batu, mengikat kepala kuku setinggi 7 kaki. Sial, trik ini lagi. Nailhead setinggi 7 kaki sangat marah, dan setiap rantai Buddha yang mengikatnya disertai dengan suara Sansekerta yang unik, yang membuat jiwa dan tubuhnya sangat tidak nyaman seperti nyanyian Buddha. Dibandingkan dengan lawan lainnya, Kichina itu paling membenci biksu kuda. Paling-paling, lawan lain menyakitinya, dan sutra benar-benar dapat menyiksa dirinya sendiri. Sebuah badai sinar petir hitam mengerikan melonjak di seluruh kepala paku tujuh kaki, menghancurkan rantai Buddha yang mengikatnya. Kedua Daois itu menyerang dengan cepat, kekuatan gaib Laona tidak akan bisa menjebak makhluk jahat ini terlalu lama. Biksu Kutuo berkata dengan keringat. Taois Lingsu mendesak kedua pedang langit dan guntur dengan sekuat tenaga, dan matanya meledak menjadi cahaya Han dan sekilas. Begitu deru jatuh, dua pedang langit dan guntur yang mengalir ke langit melepaskan aura Seng Ruo Liang, menyelimuti ruang yang besar, dan ruang itu dipenuhi dengan pedang-pedang yang tebal dan tak berujung, dengan panik mencekik ke arah kepala paku tujuh kaki. Sekilas Hang Wang, adalah tingkat ketiga dari dunia yang mendalam, dan juga penguasaan Tao spiritual. Ranah yang mendalam ini dapat menciptakan hujan pedang yang terus-menerus di udara, terus-menerus, mengerahkan kekuatan tempur yang sangat kuat, membuat orang-orang tidak dapat diprediksi. Ding 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 ding. Hujan pedang biru merah yang lebat di ruang angkasa berulang kali membombardir kepala paku tujuh kaki, mengeluarkan suara keras yang keras. Setiap kali kepala paku tujuh kaki dipukul, tubuh jiwa juga akan memiliki jejak turbulensi. Di bawah serangan intensif semacam ini, beberapa kekuatan jiwa akan rusak kurang lebih. Raksasa emas yang berubah menjadi pagoda Cifeng juga mengambil Gunung Juling dan menghancurkannya di kepala paku tujuh kaki. Kepala Kicinai dipukuli untuk sementara waktu dan tidak bisa melawan. Seng Xiu di kejauhan menyaksikan pertempuran dan ketakutan. Level pertempuran ini bukan sesuatu yang bisa dia campur tangan. Sebelumnya, saya mendengar dari Biksu Kutuo bahwa Landen Sen terluka parah dan khawatir tentang hidupnya. Dia dibawa oleh binatang buasnya ke gua-gua jerami, mencoba membuat 3.000 lentera kaca berwarna mengenali sang master. Seng Xiu sangat khawatir tentang keselamatan Landen Sen, dan hanya meninggalkan medan perang untuk memeriksa kondisi Landen Sen di kuil Sanbao. Di langit, tiga Raja Suci, Biksu Kutuo, Guru Pagoda Cifeng, dan Taois Lingsu terus mengepung kepala paku tujuh kaki. Setelah bertarung sebentar, Kici Naktu tahu bahwa dia tidak bisa menahan serangan dari tiga orang, dan jatuh dalam kegilaan, tiga binatang. Orang suci ini akan membunuhmu. Nailhead tujuh kaki tidak ragu untuk mengeluarkan banyak kekuatan jiwa, siap melakukan pukulan terkuat, untuk memusnahkan tiga orang ini.